Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku, Wenda Alifullah. Buat kamu yang baru datang, jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan video manapun yang kamu anggap positif sehingga orang-orang di sekitar kamu mendapatkan manfaatnya. Perkenalkan, namaku Wenda Alifullah dan kita ada di sini untuk belajar. Baik teman-teman semua, di video kali ini sesuai dengan janji aku pada video yang sudah sangat lama tentang aku pernah bilang sama kalian bahwa kalau lawan kamu punya cerdik, kamu masih punya kemungkinan lulus tergantung bagaimana posisi kamu. Teman-teman pasti masih ingat dengan omongan aku yang itu. Nah, sekarang di video inilah aku mau ngasih tahu sama kalian semua gimana sih caranya ngebeat, ngelewatin teman kita yang punya cerdik. So, langsung aja kita cek videonya. Nah teman-teman semua, posisi lawan kita dengan diri kita itu kan sebenarnya yang punya cerdik ya, lawan yang punya cerdik itu kan ada dua macam. Pertama, lawan kita lebih tinggi skornya dari kita, misalnya dia ranking 1, kita ranking 2 atau ranking 3, ya kan? Kemudian lawan kita itu posisinya di bawah kita, ya kan? Kita ranking 1, dia ranking 2 atau ranking 3, kita ranking 2, dia ranking 3. Nah, yang selama ini beredar, rasa-rasanya adalah di komen-komen di YouTube aku adalah, Kak, aku ranking 1, tapi lawan aku yang ranking 2 udah punya cerdik. Rasanya aku udah pesimis aja, karena udah pasti dia yang keterima. Nah itu salah teman-teman, itu tidak benar sama sekali, karena peluang akan selalu ada. Maka mari kita pelajari bersama-sama bagaimana peluangnya. Baik teman-teman semua, kali ini aku akan memberikan perhitungan kepada kalian semua tentang bagaimana caranya kita menentukan skor minimal atau benar minimal yang harus kita peroleh ketika kita mengetahui bahwa lawan kita bercerdik agar kita tetap unggul dari lawan kita. Pertama, coba perhatikan bagian berikut ini. Dalam kondisi untuk SKB-nya para pendidik, kita tahu bahwa ada beberapa kondisi yang mungkin terjadi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Untuk yang memiliki lawan bercerdik, posisinya itu ada dua. Posisi yang pertama, kita terhadap lawan bercerdik adalah lawannya skornya lebih tinggi dari kita. Misalnya lawannya ranking 1, kita ranking 2 atau ranking 3. Kemudian yang kedua adalah lawannya lebih kecil dari kita. Misalnya kitanya ranking 1, kemudian lawannya ranking 2 atau ranking 3. Atau kitanya ranking 2 dan lawannya ranking 3. Cuman lawannya sudah punya cerdik dalam kasus ini. Nah, sekali lagi aku informasikan kepada kalian, kalau misalnya lawan kita lebih tinggi, untuk kasus yang ini, kalau lawan kita lebih tinggi rankingnya dari kita, skornya dari kita, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengalahkan di SKB kecuali terjadi hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah mereka akan kalah, mereka akan tersaingi ketika satu, cerdiknya belum dilampirkan. Hal ini terjadi kalau misalnya lawan kita itu udah punya cerdik, tapi pada saat itu cerdiknya belum dilampirkan karena barangkali cerdiknya diperoleh setelah dia selesai melaksanakan finalisasi pendaftaran CPNS dan ini tidak bisa disusulkan sifatnya. Informasi ini aku sampaikan berdasarkan pengalaman pada saat rekrutmen CPNS 2018 ya teman-teman. Jadi itu tadi gitu bahwa nggak bisa ini dilampirkan. Artinya kalau misalnya dia udah punya cerdik sekarang, karena banyak banget nih mereka-mereka yang udah pada punya cerdik terus bilang, aku udah punya cerdik, padahal cerdiknya itu belum dilampirkan pada saat pendaftaran, maka cerdiknya tidak berlaku. Artinya kita tetap bisa mengungguli lawan kita. Kemudian kondisi yang kedua, lawan kita bisa kalah dari kita adalah cerdiknya dilampirkan tapi gagal verifikasi. Misalnya pada saat pendaftaran dia melampirkan sertifikat pendidik. Jadi kalau teman-teman kita yang sudah punya sertifikat pendidik, pada saat pendaftaran itu mereka klik bahwa mereka punya cerdik dan harus dilampirkan scanannya. Nah, kemudian oleh pihak yang berwenang, misalnya BKD suatu daerah, itu akan diverifikasi apakah sertifikat pendidiknya itu beneran valid atau tidak. Nah, proses verifikasi ini bisa juga terjadi kegagalan, misalnya cerdiknya palsu atau cerdiknya bisa jadi belum terdaftar di sistem nasional. Kenapa ini bisa terjadi? Bisa jadi karena perguruan tingginya bermasalah, misalnya tidak langsung mengelingkan nomor cerdiknya langsung ke sistem nasional. Ini juga bisa terjadi. Maka gagal verifikasi, otomatis dia gagal dinyatakan sebagai cerdik dan kita tetap bisa menyaingi dia. Berikutnya lagi yang kondisi yang ketiga adalah tidak hadir saat SKB.
Nah, teman kita skornya lebih tinggi, rankingnya lebih tinggi, sudah punya Cerdik, tapi dia tidak hadir saat SKB, maka dia tidak bisa melaksanakan verifikasi sertifikat pendidiknya. Karena buat kamu yang pada berserdik, kamu harus tetap datang di SKB dan membawa sertifikat pendidik tentunya, karena pada saat itu akan dilaksanakan proses verifikasi langsung oleh panitia. Dan for your information, selama menjelang penundaan SKB ini, beberapa pemerintah daerah sudah melaksanakan proses verifikasinya secara mandiri. Nah, berikutnya ini kondisi yang memungkinkan kita untuk melawan pada saat di SKB nanti, yakni ketika lawan lebih kecil. Nah, kalau lawan lebih kecil, maka kita bisa melawannya dengan cara skor akhir kita harus lebih tinggi dari lawan. Skor setelah kita selesai SKB, walaupun lawan kita sudah mendapatkan skor 100, tetapi kita harus tetap skor akhirnya lebih tinggi dari dia, maka kita akan aman. Cara perhitungannya akan aku berikan di video ini. Simak baik-baik kondisinya. Berikut ini adalah cara menghitung benar SKB minimum untuk teman-teman formasi pendidik yang lawannya berserdik. Di sini aku sajikan kasus, yakni ada 2 orang. Yang pertama, nilai SKD A adalah 395 tapi tidak berserdik, dan nilai SKD B adalah 320 tetapi berserdik. Nah, sebagai gambaran saja teman-teman, bahwa dari posisi ini, kalau misalnya sudah putus asa duluan, temen yang ranking 1 yang punya skor A ini 395, anggap ini ranking 1 ya, ini ranking 2. Nah, ini pasti udah putus asa duluan karena tahu temannya berserdik. Tapi ternyata setelah dihitung-hitung, masih punya kemungkinan si A ini mengungguli lawannya yang sudah berserdik ini. Dan untuk teman-teman yang berserdik juga tidak boleh langsung bangga begitu saja, tapi harus tetap mempertajam kekuatan doanya juga. Cara perhitungannya adalah seperti ini. Perhatikan, SKD A 395, SKD B 320, maka selisih keduanya adalah 75. Sehingga dengan menggunakan kalimat matematika, aku boleh mengubah ini menjadi A, X, dan B. Kalau X-nya 395, B-nya 320, berarti B adalah X dikurang 75. Ini adalah konversi nilai SKD dari kedua orang ini ke dalam bentuk kalimat matematika. Yang dikonversi masih nilainya. Nah, berikutnya kita akan coba untuk konversikan dia ke dalam skornya. Nah, by the way, skor untuk SKD itu kita harus bagi 5, karena nilai maksimum pada saat SKD adalah 500, maka untuk mendapatkan skor maksimum kita harus bagi 5 sehingga mendapatkan skor 100. Dalam hal ini, A akan kita ubah menjadi X dibagi 5, dan B kita ubah menjadi X kurang 75 dibagi 5. Nah, dengan menggunakan perhitungan matematika, kita akan peroleh kondisi yang kedua, yakni untuk kondisi SKB-nya. SKB A, dia tidak berserdik, berarti ini yang akan kita cari. Berapa sih minimalnya? Kita simbolkan saja dengan N. Kemudian yang B karena berserdik, berarti SKB-nya skornya adalah 100. Nah, kita harus tahu bahwa kita akan membandingkan kondisi A supaya lebih besar daripada kondisi B ya. Kita akan mencari prakondisi A lebih besar dari B. Nah, kita harus ingat bahwa cara penghitungan skor akhir dalam rekrutmen CPNS adalah 40% dari SKD A tambah 60% dari SKB A harus lebih besar dari 40% SKD B tambah 60% SKB si B. Nah, dengan kondisi ini kita bisa perhatikan bahwa 40% SKD A berarti kita gunakan yang sudah berbentuk kalimat matematika. Ini X per 5 tambah 60% SKBA. SKBA dalam hari ini bentuknya masih N, harus lebih besar dari 40% SKDB. SKDB itu adalah X kurang 75 per 5 tambah 60% SKBB adalah 100. Nah, kondisi ini yang akan kita gunakan untuk menghitung hitungan akhirnya.
Aku akan lanjutkan perhitungannya di sini. Jadi kondisi A versus kondisi B tadi, kita sudah peroleh haruslah 40% dari X per 5 tambah 60% dari N harus lebih besar dari 40% dari X per 5 kurang 40% dari 75 per 5 tambah 60% dari 100. Nah, ini dari mana dapatnya? Ini dari penjabaran atau pemfaktoran dari bentuk yang tadi kita dapatkan di awal. Yang teman-teman matematik pasti pada tahu. Nggak harus matematik sih. Yang pada bisa ngitung matematika kayak ginian pasti tahu juga. Nah, kita lanjutkan lagi. Perhatikan teman-teman, di ruas kiri sama ruas kanan itu ada yang sama, jadi kita bisa abaikan. Kita abaikan ini. Tersisa ini. 60% dari N harus lebih besar dari. Ini karena negatif di sini atau kurang, maka plusnya yang duluan aku taruh di depan. 60% dari 100 itu 60 ya. Dikurang 40% dari 75 per 5. Nah, 75 per 5 ini kan berarti 75 bagi 5 itu kan 15. Nah, berarti kita punya di sini 60 dikurang 40% dari 15. Kita hitung di luar, kita hitung di sini. Perhatikan bahwa 40% itu artinya adalah 4 per 10, sama-sama dibagi 10, kita sederhanakan ini jadi 2 per 5 dari 15. Ini 15 ya. Dibagi 5, 3. Tersisa 6. Ini dia jawabannya. Jadi 40% dari 15 itu adalah 6. Maka kita punya 60 dikurang 6 sama dengan 54. Berarti perhitungan kita sekarang menjadi seperti ini. 60% dari N harus lebih besar dari 54. Maka N lebih besar dari 54 dibagi 60%. Kita hitung di sini bahwa 60% atau 60 per 100 itu sama dengan 6 per 10. Nah, dengan menggunakan penyederhanaan 6 per 10 ini kita bisa hitung N harus lebih besar dari 54 per 6 per 10. Ini cara menghitungnya adalah 54 dikali 10 dibagi 6. Nah, 54 dibagi 6 itu 9, 9 dikali 10 itu 90. Maka N harus lebih besar dari 90. Ingat tadi N itu di awal adalah skor SKB untuk si A. Maka skor SKB si A ini harus lebih besar dari 90. Yang lebih besar dari 90 skornya adalah 91. Nah, jadi masih punya kemungkinan si A yang skor SKD-nya lebih tinggi tapi tidak berserdik, ini tetap bisa mengungguli lawannya yang berserdik. Seperti itu teman-teman. Nah, by the way, aku sudah melakukan perhitungan juga untuk beberapa kondisi, yakni teman-teman bisa pantengin di video berikutnya, di scene berikutnya. Aku udah bikin beberapa kondisi tabel di mana kita bisa langsung lihat selisih kita dengan lawan kita itu berapa, dan kita bisa langsung tentukan kita harus benar minimum berapa di SKB-nya supaya kita di skor akhirnya tetap nilai kita yang tinggi. Perhatikan tabel berikut. Ini adalah tabel bagian pertama tentang skor minimum SKB untuk mengungguli lawan berserdik. Cara membacanya adalah ini untuk selisih nilai SKD-nya 1 sampai 7. Benar SKB kamu minimum adalah 100. Jadi kalau kamu benar semua dalam nilai, nanti ketika kamu SKB berarti kamu harus 500 ya. Agak ribet ya ngomongnya dari SKD, SKB agak-agak ketukar-tukar, tapi aku yakin kalian ngerti lah ya dengan apa yang aku omongkan. Nah, jadi dalam nilai nanti ketika CAT harus 500. Kalau selisih skor kamu cuma 1 sampai 7. Ini mungkin nggak Wen terjadi, mungkin segala sesuatu itu pasti mungkin terjadi. Nah, perhatikan untuk yang tadi, yang kasus tadi kan selisihnya adalah 75 ya, berarti ada di sini 68 sampai 75. Maka benar minimum SKB kamu berdasarkan perhitungan tadi adalah 91, atau ketika nanti kamu CAT di layar komputer kamu harus menunjukkan angka 455. Kayak gitu teman-teman. Aku bikin selisihnya dari 1 sampai 75 untuk di tabel pertama. Nah, nanti teman-teman bisa pantengin kira-kira ada di posisi mana. Nah, berikutnya aku lanjutin lagi. Ini untuk tabel keduanya, ini dari 76 sampai 150. Udah aku sertakan juga benar minimum SKB yang harus kita capai berapa, sama dalam nilai ketika nanti kita melaksanakan CAT berapa. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, tabel ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua untuk mengukur dan
Ya, aku selalu bilang bahwa segala sesuatu itu mungkin terjadi. Kemungkinan itu selalu ada dan tidak ada yang tidak mungkin ya. Ingat teman-teman, kita masih punya banyak waktu untuk belajar. Nah, untuk teman-teman yang ngerasa kemarin putus asa bahwa aduh lawan aku berserdik, ini adalah jawabannya. Artinya kita bisa lihat bahwa ternyata kita bisa mengungguli, masih ada kemungkinan kita untuk mengungguli secara matematis. Nah, untuk lawan-lawan atau teman-teman yang pada berserdik, maka mari sama-sama terus berdoa, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik. Ya buat kalian semua sih aku selalu doakan mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik, karena ingat Allah hanya akan memberikan sesuatu kepada hambanya yang siap, maka persiapkan diri sebaik mungkin. Nah itu tadi ya teman-teman, perhitungan sederhana aku tentang ternyata masih punya kemungkinan, walaupun lawan kita itu punya cerdik, tapi kalau punya selisih nilai kita masih punya kemungkinan untuk mengunggulinya. Makanya sekarang ini mumpung belum jelas kapan SKB-nya, gunakan waktunya semaksimal mungkin untuk belajar supaya kita semua punya kemungkinan untuk mengalahkan mereka. Dan buat kamu yang punya cerdik, hati-hati lawan kamu sudah mulai belajar, jadi kamu masih punya kemungkinan untuk disalip ya. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.